Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat silakan bagi berdiri. Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera. Hari ini hari yang khusus karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita tenang di hadapan Tuhan. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, turunlah atas kamu sekalian kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ayat pengantar kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Segenap jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Allah kita yang pengasih,
yang besarnya berkat-Nya dan yang ajaib kasih-Nya. Di tengah-tengah dunia yang segalanya tidaklah pasti, kita masih diberikan kekuatan untuk mempercayai Dia sampai saat ini. Saya berharap semua jemaat Tuhan pagi hari ini diberkati dengan ibadah ini. Kita percaya bahwa Allah hadir dan Dia berkenan akan ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya. Kita katakan pujilah padanya. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Amin. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya. Lagi katakan pujilah padanya. Pujilah padanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji-Nya. Kerinduan kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau ada dalam bait suci Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai. Dan kami juga percaya Tuhan di setiap rintangan hidup kami, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kalau tahun-tahun kemarin kami boleh merayakan kenaikan Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita boleh berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami diharuskan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa setiap kejadian ini, setiap perkara ini
ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan selalu baru tiap hari bagi kami. Engkau berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita terambil dari Mazmur 86 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Berkat yang terbesar bagi kita bukanlah berkat jasmani, melainkan berkat di mana kita telah diampuni segala dosa, kesalahan kita. Berkat diberikan hikmah dan pengetahuan akan Dia, serta berkat kehidupan kekal. Sebab besar setia Tuhan selama-lamanya. KPPK 66, besar setiamu. Kita masih tetap berdiri, kita sama-sama agungkan Tuhan. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa beri damai kekal. Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Sama-sama katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepada. Sekali lagi katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar
jemaat dimohon duduk kembali. Saya ingin mengajak saudara untuk kita merenungkan sedikit tentang kondisi saat ini, di mana di dalam kondisi saat ini yang kita alami, yang mana semuanya tidak dapat memberikan suatu jaminan yang pasti, baik itu jaminan kesehatan, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Kita tentu akan khawatir akan keadaan kita, keluarga kita, dunia kita saat ini yang sedang diterpa pandemi COVID-19. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Siapa yang sangka semuanya berubah begitu cepat dan akan seperti ini keadaannya? Siapa yang bisa menjamin bahwa semuanya akan tetap baik ketika dilanda dan setelah pandemi ini berakhir? Semuanya tidak ada yang pasti. Saya mau ajak jemaat sekalian untuk tetap merenungkan, menyerahkan diri sepenuhnya di dalam Tuhan akan suatu jaminan yang pasti, yaitu jaminan keselamatan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan, dan satu hal yang pasti kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita semua, orang-orang yang percaya, yang masih hidup ketika saat Dia datang. Kita mengangkat pujian jaminan mulia sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, dan sambil kita menyongsong kembalinya Tuhan kita, sebab kita percaya kita terus diliputi oleh anugerah-Nya. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, aku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Katakan, Bapa. kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Sedang jemaat mohon bangkit berdiri, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membandingkan Dia dari antara orang mati. Sama-sama kita akan ayat yang ketiga. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Sama-sama kita katakan, kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. sama-sama dengan penuh keyakinan katakan, kami masyurkan. masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus
kita akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Tan. Shalom Bapak Ibu, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang istimewa, hari yang terjadi sebagai bukti di dalam sejarah manusia yang tidak dialami oleh kepercayaan dan agama lain. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, berbicaralah dari hati ke hati. Biarlah pemahaman firman-Mu mengisi, menguatkan, meneguhkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Khususnya di hari kenaikan ini. Tuhan Yesus, sapalah setiap kami. Jadikanlah hati kami tanah yang baik untuk menerima benih firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu sehingga dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, tenangkanlah hati kami, angkat segala beban pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghampiri Engkau dengan roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka dua bagian firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 90, Ibrani 6 ayat 20 dan Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 6 ayat 20 dan Ibrani 9 ayat 12. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca sama-sama. Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi iman besar sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Suatu kali di dalam satu tur ada suami istri yang mengunjungi satu tempat, yaitu di Vietnam, saudara. Saudara, ketika ditanya, ngapain Bapak Ibu ke sini? Karena lihat hanya bekas-bekas perang Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Saudara, Bapak itu menjawab, enggak tahu. Hanya iseng saja karena tempat ini belum pernah saya kunjungi. Yesus juga banyak kali mengunjungi kota-kota. Jarang sekali dia pergi tanpa tujuan, tanpa misi. Ketika satu saat Yesus harus kembali ke Galilea, dari Yudea kembali ke Galilea, saudara, ia harus melintasi daerah Samaria. Orang Yahudi pasti menghindar, tetapi Yesus justru sengaja masuk ke dalam satu kota yang bernama Sikhar di Samaria. Tujuannya bukan iseng mau tahu bagaimana sih wajah kota Samaria sampai semua orang kok menghindar masuk kota ini. Tidak, visinya tetap adalah menyelamatkan jiwa. Misinya adalah menemui seorang wanita yang sudah bersuami 6 orang. Tujuannya untuk mengubahkan kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setiap pengikut Yesus, saudara dan saya harus tahu betul-betul apa tujuan, apa misi Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara, yang pertama, kalau kita lihat yang pertama, apa tujuan dan misi Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama, sebagai imam besar, pengantara bagi kita, baru kita dapat masuk. Saudara bisa baca yang bacaan tadi, Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa kesan Bapak Ibu ketika membaca bagian firman Tuhan ini? Kira-kira apa kesan saudara? Mungkin saudara juga berpikir, apa hubungannya dengan saya? Apa relevansinya dengan kehidupan saya? Saudara, apa fungsi seorang imam besar? Saudara, kalau kita baca dengan baik-baik, jelas fungsi seorang imam atau imam besar, jelas sebagai perantara, sebagai penghubung antara manusia dengan Allah.
penghubung antara manusia dengan Allah, saudara. Kenapa butuh perantara? Kenapa kita butuh perantara? Karena manusia, kita semua, saudara dan saya adalah orang berdosa. Akibat dari dosa-dosa membuat saudara dan saya terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci itu. Bayangkan, khususnya di dalam perjanjian lama di kemah pertemuan. Coba kita lihat gambar kemah pertemuan. Saudara, di kemah suci yang dibuat Musa, yang bisa masuk menghampiri Allah yang Maha Kudus, hanya imam besar, itu pun sekali setahun, itu pun dengan syarat membawa korban penghapus dosa bagi imam itu sendiri dan bagi bangsa Israel yang diwakilinya. Saudara, Ibrani 9:22 mengatakan, dan hampir semua segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, jadi di sini ada dilema masalah dosa manusia. Saudara, dilema masalah dosa manusia. Dosa harus diselesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah dosa? Bukan hakim, bukan jaksa, bukan pengadilan. Hanya satu yang bisa menyelesaikan masalah dosa, yaitu Allah sendiri. Tetapi dia tidak mungkin ditemui. Dia Allah yang Maha Kudus. Karena kita semua adalah orang berdosa. Bagaimana mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus ini? Jadi di sini ada dilema, persoalan, tetap tidak ada jalan keluar. Saudara, bagaimana perasaan saudara ketika menghadapi jalan buntu? Bagaimana perasaan saudara ketika menghadapi jalan buntu? Ada beberapa penduduk di Singapura, ketika pemerintah lakukan lockdown yang cukup panjang sampai 1 Juni 2020. Mereka putus asa, mereka kecewa, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, beban hidup yang harus ditanggung, dalam keputusasaan merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada way out. Ada seorang bapak, usia masih muda, usia masih produktif, mondar-mandir di lantai 15 apartemennya. Tidak tahu kenapa Bapak Ibu, tiba-tiba dia loncat dari atas, menjatuhkan diri ke bawah dan mati, Bapak Ibu. Tragis bukan? Sangat tragis seorang sampai bunuh diri karena dilema di dalam kehidupan, karena persoalan di dalam hidupnya. Tetapi hidup orang Kristen bukan demikian, Bapak Ibu. Karena Kristus yang sudah bangkit, karena Kristus yang sudah naik ke surga, menjadi perantara bagi persoalan engkau dan saya. Persoalan manusia yang tidak dimungkinkan diselesaikan oleh Tuhan Yesus kita. Di dalam Yesus, dia korbankan dirinya, dia curahkan darahnya demi pengampunan dosa saudara dan saya. Maka Yesus menyelesaikan masalah saudara dan saya. Dan di dalam dia kita mendapatkan pelepasan. Coba perhatikan kembali Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba, jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, yaitu darah yang kekal, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena ada Yesus yang menjadi perantara, menjadi penghubung bagi kita yang tidak nyambung menjadi nyambung, yang buntu tidak ada way out, ada way out baginya. Masalah nyambung menyambung, solusi di dalam kehidupan ini penting, Bapak Ibu. Saudari Joyce Lin
tanggal 12 Mei baru saja terjadi, bukan? Seorang pilot wanita Mission Aviation Fellowship atau MAF, pilot misioneri di pedalaman Irian Jaya, yang setiap hari menerbangkan logistik dan peralatan COVID-19 di Papua, di Tolikara, daerah yang terpencil di Irian Jaya, kehilangan kontak, tidak nyambung. Hanya 2 menit setelah pesawat Kodiaknya take off, saudara, mengalami kecelakaan, meledak, jatuh di Danau Sentani dan meninggal. Coba kita saksikan cuplikan sedikit kesaksian dari Joycelyn ini. Selamat jalan, Joyce. Terima kasih sudah melayani kami, sudah mengabdi, memajukan masyarakat Papua. Mengenang Serikandi Misi Udara Joycelyn. My name is Joycelyn and I'm a pilot and IT specialist here in MAF Papua. Joycelyn lulusan S2 dari MIT, sebuah perguruan tinggi ternama dan bergengsi di Amrik. Dia terpanggil melayani Tuhan dan meninggalkan karirnya yang cemerlang di dunia IT untuk melayani di dunia misi, khususnya di Papua. I'm privileged to be serving the many churches and missionaries in Papua who continue to reach out to isolated villages so that people can be both physically and spiritually transformed. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih atas kesempatan ini untuk pergi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Joycelyn mencintai panggilan Tuhan dan sangat menikmati peran yang diberikan Tuhan melalui dirinya, baik sebagai spesialis IT dan sebagai pilot atau penerbang berlisensi. Joyce pernah bercerita kepada kami bahwa dia menikmati pekerjaannya. Dia bangga menjadi seorang pilot. Dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Joycelyn terbang solo dalam penerbangan terakhirnya pada dini hari 12 Mei 2020 ketika ia menerbangkan pesawat Kodiak untuk menghantar kebutuhan logistik buat daerah pegunungan, yaitu tepatnya di Desa Mamit, termasuk paket-paket rapid test COVID-19 dan kebutuhan keperluan sekolah. Bulan Maret lalu, Joycelyn sebenarnya baru merayakan keberhasilan menerbangkan pesawat secara solo atau sendirian untuk pesawat baik penumpang dan kargo. Dan dia sangat bersyukur untuk hal itu karena dia meraihnya setelah 10 tahun bergabung dengan MAF. Menghadapi medan di Papua yang sangat berat dan sulit itu, Joycelyn diberi kesempatan untuk menerbangkan pesawat ke hampir 20 landasan dari 120 landasan yang dilayani oleh penerbangan misi MAF. Medan yang sulit dan berat di Papua membuat kita harus mengangkat jempol dan memberikan respek yang sangat tinggi dengan para pilot MAF, termasuk Joycelyn yang menjangkau daerah terpencil atau pelosok dengan sebagian besar landasannya yang masih belum diaspal. Ada kisah mengharukan. Joycelyn pernah melakukan penerbangan evakuasi kemanusiaan dengan menjemput seorang penumpang yang butuh untuk dioperasi dari Wamena ke Sentani. Dia juga sekaligus menjemput sepasang suami istri yang telah menyumbangkan kebutuhan berupa masker dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk menghadapi COVID-19 di Wamena. Evakuasi itu dilakukan secara mendadak dan sebenarnya tak masuk dalam rencana penerbangannya. Minggu sebelum penerbangan terakhirnya, Joycelyn sempat menorehkan refleksi dalam emailnya sebagai berikut. Dalam situasi yang tidak normal inilah, sungguh terasa makna kehadiranku di Papua ini. Ketika transportasi sungguh dibatasi, aku melihat betapa berartinya setiap penerbangan yang dilakukan MAF menghubungkan daerah-daerah yang tak terjangkau. Betapa bersyukurnya penduduk setempat setiap kali pesawat mendarat di kampung mereka. Dalam emailnya di bulan Oktober 2019, Joycelyn mengenang masa-masa transisinya ke Indonesia dengan membeberkan berbagai pengalaman di masa lalu yang tadinya menurut dia tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya dia melihat hal itu menjadi keuntungan baginya.
Lalu Joycelyn mengutip sebuah ayat dari Roma 8 ayat 28. I usually think, wow, I'm so fortunate to be able to do this. And so each day that I fly is just a gift. Ya, cukup. Terima kasih. Saudara Joycelyn, anak Tuhan yang sangat pandai dengan 3 gelar sekaligus. Seorang lulusan IT, sarjana IT dari MIT, universitas yang paling top di Amerika. Lulusan Magister Divinitas di dalam pelayanan. Seorang yang mendapatkan pelatihan sebagai seorang pilot. Saudara, demi orang Papua dia mempertaruhkan nyawanya. Saudara, kalau kita tanya alasan apa dia mau melayani di tempat terkecil, bahkan jenazah yang terakhir dikebumikan di tanah Papua, tidak dikembalikan ke Maryland, tempat lahirnya di Amerika, saudara. Saudara, alasan apa? Demi Tuhan yang dia sudah kenal. Joycelyn sudah meninggalkan kita, seorang pejuang iman. Saya percaya dia pasti sudah menerima bagiannya. Dia menerima pembelaannya, imam besar Yesus Kristus yang menyambutnya di sorga. Joycelyn pasti akan masuk sorga, tetapi pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan saudara dan banyak saudara yang hari ini? Sudahkah saudara sungguh-sungguh memiliki hubungan yang serius dengan Kristus sebagai pengantara, sebagai penghubung imam besar kita? Banyak orang sangat suka tunda-tunda. Oh, masih ada waktu, nanti saja. Jangan tunda-tunda waktu. Saudara, mungkin saudara tidak pernah serius dengan Kristus. Tuhan Yesus berkata, selama hari masih siang, Tuhan berkenan ditemui. Temuilah dia. Saudara, hari ini masih ada kesempatan. Tuhan berkenan ditemui. Percayalah Yesus, milikilah hubungan dengan dia sebagai iman besarmu. Baru saudara ada jaminan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, hal kedua yang sangat penting yang harus kita pelajari. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai jaminan penebusan dosa. Sebagai jaminan penebusan dosa kita tuntas dan membersihkan hati nurani kita. Saudara, manusia cenderung berbuat dosa dan menganggapnya sepele atau menyalahkan orang lain. Akibat dari dosa setiap orang harus menanggung hukumannya. Salah satu bentuk hukuman dosa adalah hukuman hati nurani. Saudara, apa hukuman hati nurani itu? Seorang yang berbuat dosa akan dikejar hukum hati nuraninya seumur hidupnya. Ketika seseorang berbuat dosa, walaupun tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu, hatinya tahu. Suara hatinya pasti menegur dia dengan keras. Jangan lakukan itu. Itu tidak benar. Itu dosa. Roma 13 ayat 5. Roma 13 ayat 5, sebab itu kita perlu menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita, saudara. Saudara, manusia bisa memaksakan kehendaknya, melawan hukum hati nurani, menolak firman yang mengingatkannya, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tetapi jangan lupa, hukum hati nurani tetap akan mengejar dia seumur hidupnya. Istilah masyarakat umum dikejar oleh perbuatan dosanya. Saudara, hidupnya tidak akan ada damai sejahtera. Banyak orang yang dulunya berbuat salah, banyak berbuat dosa demi menutupi perbuatan dosanya pada masa lalu. Maka pada hari ini melakukan banyak pelayanan sosial, banyak perbuatan baik, banyak perbuatan amal dan sedekah. Di satu sisi kelihatan dia begitu rohani, begitu sosial, tapi di sisi baliknya sebenarnya demi menutupi dosanya. Saudara, manusia berusaha dengan amal salehnya menutupi penghukuman hati nurani, tetapi tidak pernah akan berhasil.
di dalam konsep penebusan di dalam perjanjian lama. Setiap hari umat Israel harus berbuat, harus mempersembahkan korban. Kenapa? Karena mereka setiap hari berbuat dosa. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, berulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak bisa menghapuskan dosa. Saudara, segala perbuatan baik, bahkan korban penebusan dosa manusia, tidak sanggup menyelesaikan masalah dosa, tidak sanggup menutupi hukum hati nurani. Kalau masalah dosa tidak diselesaikan, berarti tidak ada keselamatan Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya betapa pentingnya kematian Kristus, kebangkitan, kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus merupakan satu rangkaian penebusan yang komplit, yang sempurna, yang pemahamannya tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam Ibrani 9 ayat 12 ditegaskan, Yesus hanya satu kali saja masuk ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan, juga bukan darah orang lain, tetapi bawa darahnya sendiri Bapak Ibu. Sehingga dampak penebusannya begitu luar biasa. Bukan hanya menyelesaikan masalah dosa, tetapi dampak yang lain yang dibawa adalah dampak pengudusan. Saudara bisa perhatikan di dalam bagian firman Tuhan Ibrani 9 ayat 14. Mari kita membacanya bersama-sama. Ibrani 9:14, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, ada dua hal manfaat dari penyucian Allah sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, apa dampaknya saudara? Menguduskan hati nurani kita. Kata menyucikan atau menguduskan di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan sebagai to cleanse. Artinya membersihkan. Bisa artinya to purify, memurnikan. Membersihkan dari apa? Saudara, dipakai kata di sini membersihkan, dipakai kata sineidesin di dalam bahasa Yunani, bisa diterjemahkan hati nurani, kesadaran moral dari perbuatan sia-sia, terjemahannya lebih tepat dari perbuatan yang membawa kepada kematian. Tadi saya sudah jelaskan banyak perbuatan baik, banyak perbuatan amal sosial, motivasinya demi menutupi dosa masa lalu. Jelas motivasinya tidak benar. Kristus tahu itu. Sebab itu kenaikan Yesus di atas kayu, kenaikan Yesus ke sorga, jelas membersihkan. Bukan hanya kejaran hukum hati nurani akan dihapus, tetapi seluruh motivasi perbuatan hidup saudara dan saya dirubah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tadi seluruh perbuatan baik sebenarnya demi kepentingan diri sendiri. Sekarang harus dirubah, terlihat di dalam poin pengudusan yang kedua. Pengudusan yang berkenan dan kesadaran kita, moral kita, motivasi hati kita melakukan sesuatu. Dulu kita melakukan kebaikan, ada udan di baliknya. Tapi sekarang Kristus yang sudah menebus kita, membersihkan kita. Lakukan sesuatu, lakukan kebaikan, lakukan amal saleh, bukan lagi demi diri kita, tetapi demi Dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga itu. Di ayat 14 muncul kalimat yang menggenapi pengudusan ini. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kata ibadah di sini sangat unik sekali. Biasanya dipakai kata worship, proskuneo. Tetapi di sini dipakai kata latreia. Terjemahannya supaya kita dapat mempersembahkan latreia, pelayanan,
kita bisa terjemahkan segala motivasi kita lakukan kebaikan, amal saleh demi pelayanan. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Semua bentuk perbuatan baik, motivasinya diubahkan demi untuk melayani Allah kita. Bukan lagi melayani reputasi saya, gengsi saya, nama baik saya, keuntungan diri saya. Bukan, Bapak Ibu. Jadi tidak semua perbuatan baik Tuhan Allah itu berkenan. Hanya perbuatan baik yang motivasinya sudah dirubah, sudah disucikan, mendatangkan hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Saudara, apa manfaat kenaikan Tuhan Yesus yang ke sorga? Apa manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Mari kita perhatikan poin yang ketiga. Yesus pergi dan akan datang kembali. Semua yang kita bahas di poin pertama, poin kedua, begitu indah dan luar biasa. Yesus sebagai imam besar, perantara bagi kita, sebagai jaminan penebusan bagi kita yang tuntas membersihkan hati nurani kita. Semua tinggal janji yang indah. Dan muluk-muluk jika Yesus tidak pernah datang kembali. Kenaikan Yesus ke surga memang Yesus kembali kepada kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai apa? Dalam catatan Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat ke-10. Mari Bapak Ibu kita coba lihat Mazmur 24 ayat 7 dan ayat yang jadi Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudara yang kasih, Mazmur 24 ini mengungkapkan ada satu jenis pintu yang berabad-abad, yang selalu terkunci, tidak pernah dibuka. Karena pintu itu hanya dikhususkan untuk seorang raja, bukan Raja Daud. Bukan pula raja dari dunia ini. Sekalipun Raja Daud memenangkan banyak pertempuran, bukan. Saudara, Daud sendiri sadar itu bukan dia. Daud sendiri dalam terang wahyu khusus memberitahukan kita, raja itu adalah Raja Kemuliaan. Terjemahan di dalam bahasa Ibraninya, Melek wa ayabau olam hakabaut. Maksudnya, siapa Raja Kemuliaan itu? Terjemahan di dalam bahasa Ibraninya, Raja Kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, siapa Raja Kemuliaan yang kekal itu? Saudara, akhirnya Daud melanjutkan, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bukan saya, bukan Raja Daud. Jadi sejak PL, perjanjian lama, sudah menubuatkan kenaikan Yesus kembali kepada kemuliaannya. Saudara, setelah saudara bertobat dan percaya dan melayani Tuhan bertahun-tahun di gereja, di lembaga organisasi Kristen atau badan misi dan penginjilan, secara manusia, saudara bisa merasa capek, saudara bisa merasa letih, lesu, saudara bisa merasa kecewa di dalam pelayanan. Saudara, kondisi ini dialami oleh murid-murid Yesus. Setelah 3,5 tahun mereka mengikuti, berjuang bersama sang guru Yesus sendiri, mengabarkan Injil, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat ini, melakukan mujizat itu, mendirikan jemaat Tuhan. Pada akhirnya Yesus harus naik ke salib, mati dan bangkit pada hari ketiga. Saudara, para murid merasa takut ditinggalkan. Itulah sebabnya Yesus tidak langsung naik ke sorga. 40 hari Yesus menampakkan diri, menguatkan para murid, membakar kembali hati dan semangat yang letih lesu. Sesudah itu Yesus baru naik ke sorga. Apakah Tuhan tidak tahu kondisi hati para murid?
Yesus tahu kelemahan mereka. Yesus tahu ketakutan mereka. Tetapi disinilah Yesus menguji pemuri dan mereka. Kapan mereka menjadi dewasa? Berapa lama harus bergantung kepada Tuhan Yesus? Kadang Tuhan izinkan gereja, orang Kristen harus ditinggalkan demi membentuk jiwa pemuri dan mereka. Yesus bukan tipe pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Dalam kenaikannya pesannya sangat jelas disampaikan oleh dua malaikat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu masih berdiri melihat ke langit? Saudara, dia yang naik ke sorga akan datang kembali. Saudara, dia yang naik ke sorga akan datang kembali. Apa makna pesan malaikat ini? Yesus akan datang kembali. Ini pesan yang sangat relevan, sangat menguatkan. Sejak pertama kali Yesus mengabarkan kerajaan sorga, memberitakan Injil. Saudara, disinilah perbedaan dengan agama lain. Intinya justru di sini. Yesus naik ke sorga dan dari sana dia akan datang kembali. Ini keselamatan yang dua arah. Saudara, di dalam Injil Yohanes ketika Yesus bicara tentang kematian. Ketika murid-muridnya kekuati dan melihat banyak orang yang sudah meninggal. Kemudian murid-muridnya bertanya, kemana mereka akan pergi? Kemana orang yang sudah meninggal itu akan pergi? Lalu Yesus mengucapkan kalimat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Saudara, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan ke sorga menyediakan tempat bagimu. Tidak cukup itu. Yesus bilang, aku pergi ke sana menyediakan dan akan datang kembali. Saudara, siapa yang pernah ke sorga? Nabi siapa yang pernah ke sorga? Bagaimana kondisi sorga? Apakah sorga satu tempat atau keadaan? Apa yang ada di sana? Hanya orang yang pernah ke sana yang berhak bicara dan bisa dipercaya. Saudara, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, namun kesaksianku itu benar. Yesus mengatakan, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 13 dan 14. Biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Sebab kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Saudara yang kasih, hal ini sangat penting. Ini inti keselamatan Yesus, ini juru selamat yang tahu dari mana datangnya dan kemana dia akan pergi membawa umatnya. Saudara, ini juru selamat yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya percaya seumur hidup saudara harus memilih juru selamat yang benar. Di zaman akhir ini banyak juru selamat yang palsu. Mereka semua berasal dari dunia, bukan dari sorga. Mereka tidak pernah diutus tetapi mengaku utusan. Kalau mengaku datang dari sorga berarti dia sudah pernah mati. Kalau sudah pernah mati berarti baru bisa masuk sorga. Apakah ada orang yang mati yang bisa bangkit? Apakah ada yang dari sorga bisa datang kembali? Bapak, Ibu dan Saudara, tidak ada. Jawabannya tidak ada seorang pun kecuali Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang naik ke sorga dan berhak datang kembali. Sehingga di dalam pengakuan iman rasuli kita setiap minggu kita ikrarkan, bukan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau saudara hari ini mendengarkan Injil keselamatan, kalau saudara mendengarkan berita tentang keselamatan di dalam Yesus,
jangan tolak lagi. Cepat-cepat terima dia. Cepat-cepat terima dia. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kamu. Bahkan seisi keluargamu bukan. Saudara, Jenderal Amerika di dalam Perang Dunia Kedua, John MacArthur, ketika melawan Jepang di daerah Pasifik dan Asia Tenggara. Kala itu tentara sekutu sudah sangat terdesak, hampir kalah Bapak Ibu. Jenderal ini dalam kondisi terjepit pasukannya, lalu meninggalkannya. Dia bilang begini, I will come back again. I will come back again. Tujuannya apa dia pergi? Mencari bantuan. Kalau tidak semua pasukan di sini mati, saudara. Betul, dia datang kembali membawa bantuan. Sehingga pasukan sekutu bukan hanya bisa bertahan, tetapi memenangkan Perang Dunia Kedua. Saudara mungkin berkata, kapan Yesus datang kembali? Aku ini sudah susah sekali. Kapan Yesus datang menolong persoalan saya? Kok lama sekali? Pertanyaannya apa? Yesus tidak tahu kondisi saudara dan saya yang sudah terjepit. Di dalam Matius 10 ayat 16. Coba saudara baca Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aduh, baca ayat ini bahkan makin membuat hati kita jadi takut. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa Yesus tidak tahu? Kadang Yesus mengizinkan, menempatkan kita dalam situasi seperti domba di tengah-tengah serigala. Yesus tahu kekuatanmu. Yesus tahu kapasitasmu. Kadang kita sudah berusaha dengan segala kecerdikan, dengan segala ketulusan di dalam menyelesaikan masalah. Toh tetap tidak berhasil. Tetap terjepit. Maka Yesus berkata, lebih baik saya pergi supaya penolong yang setara dengan aku hadir menolong kamu. Karena kamu tidak mampu, kamu sudah berusaha. Kamu sudah melakukan habis-habisan. Tetap tidak ada way out. Sebab itu aku akan hadir menolong kamu dengan utusan Roh Kudus sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kalimat yang sungguh menguatkan kita bukan hanya di ayat ini. Tetapi di ayatnya yang ke-8. Saudara, Yohanes 14 ayat 8. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang menolongmu. Saudara, ini bukan janji manusia. Janji tinggal janji. Tukang lupa. Hari ke-50 Tuhan Allah tepati janjinya. Roh Kudus dicurahkan yang disebut hari Pentakosta. Roh Kudus 10 hari dari hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, Roh Kudus, Roh Parakletos, Roh penghibur, Roh yang bersedia menemani saudara jalan setiap hari. Dia yang akan menguatkan saudara sehingga saudara dan saya kuat dan tangguh melewati segala masalah. Dia memberikan penghiburan. Dia mengangkat saudara ketika saudara jatuh. Dia yang memberikan kebangunan kembali. Kenaikan Yesus. Dia pergi akan datang kembali. Membuktikan juru selamat kita bisa dipercaya, bisa dipegang. Bapak Ibu mungkin saudara dalam situasi goncang. Hidupmu di dalam kesulitan. Tidak ada yang bisa menolong saudara. Saya hanya ingin menyampaikan satu undangan dari sorga. Sudahkah saudara sungguh-sungguh serius dengan Yesus? Menempatkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Roh Kudus akan masuk dalam hidup saudara. Akan menolong saudara. Saya percaya di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus.
Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara akan dikuatkan, saudara akan mendapat berkat. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah Roh Kudus, Roh penghibur, menegaskan kembali, mengingatkan kembali makna kenaikan Tuhan Yesus di sorga yang begitu luar biasa. Tuhan, tolong setiap kami, ampuni kami kalau selama ini mata rohani kami tidak terbuka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kenaikan-Mu di sorga yang begitu luar biasa, menyiapkan bagi kami satu kehidupan kekal yang tiada taranya. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, sertai kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mohon bangkit berdiri. Bersama-sama orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan, kembali kami bersyukur pada saat hari ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami masih bisa menikmati akan ibadah, khususnya akan ibadah kenaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin ibadah kami pada saat ini harus kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan sendirilah yang tetap terus menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali lagi Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bangsa kami ada sebagaimana bangsa kami ada hingga saat ini. Kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan akan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan sendirilah yang akan tetap terus menolong akan setiap pemimpin kami, bahkan pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang memampukan mereka, khususnya di dalam situasi yang ada saat ini Tuhan. Biar setiap keputusan atau setiap kebijakan yang ada, semuanya hanya untuk kebaikan bangsa kami. Dan biar kembali lagi Tuhan, nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga tetap terus menyerahkan untuk seluruh tim medis yang ada ke dalam tangan kasih Tuhan, di mana mereka harus berada di garis depan, khususnya dalam penanganan akan virus yang ada saat ini. Biar Tuhan juga tetap terus menolong, dan Tuhan tetap terus memberikan mereka sukacita, bahkan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam mereka menjalankan akan tugas mereka sebagai tim medis. Dan biar dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan, itu dapat menjadi sesuatu yang baik, dan biar nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kembali kami juga terus berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada saat ini. Biar Tuhan tetap terus memakai akan setiap gereja-Mu Tuhan yang ada, tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Khususnya dalam situasi yang ada saat ini. Biar gereja-Mu benar-benar dapat menjadi berkat. Dan biar melalui gereja-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dapat terus diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya dalam pergumulan mereka, baik di dalam keluarga mereka, baik di dalam pekerjaan usaha mereka, baik di dalam studi mereka, bahkan kesehatan mereka. Biar kiranya Tuhan juga yang tetap terus menopang, Tuhan sendiri juga yang tetap terus memulihkan akan setiap jemaat-Mu yang ada. Dan biar Tuhan tetap terus memberikan mereka hati yang terus percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Saya mengajak saudara untuk kita sedikit refresh pada saat kita memberikan persembahan, baik dari persembahan yang akan kita berikan maupun hati kita. Kalau hari ini kita biasanya ibadah padang, kalau saya tidak salah, setiap hari kenaikan Tuhan. Tapi hari ini kita harus disuruh untuk beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita tentu percaya bahwa ada maksud Tuhan atas semuanya ini, agar keluarga kita, saudara, sanak saudara kita yang mungkin tiap minggu tidak pernah ke gereja, atau mungkin sering ke gereja tapi setahun 2 kali, Natal dan Tahun Baru atau Paskah. Tapi hari ini atau sudah beberapa bulan ini kita berada di rumah, dan tentunya ini merupakan suatu berkat sebenarnya, agar kita dekat dengan keluarga kita yang mungkin malas ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Otomatis saudara, karena ketika video streaming itu diputar di rumah jemaat sekalian, pasti keluarga juga mengikutinya. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Sampai persembahan dijalankan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Kita tepuk tangan bersama-sama. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, serukan tentang bahwa Dia akan datang kembali. Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita akan apa saudara? nyanyi Glory, amin. glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Kita akan mengucap syukur dengan doa persembahan. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Pada saat siang hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus menerima setiap persembahan yang telah kami persembahkan. Engkau berkati seluruh kaum keluarga kami satu persatu dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat GKK Palu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sidang jemaat mohon bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian doksologi dari KPPK nomor 53. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, tenangkanlah hatimu di hadapan Dia, pulanglah dan bawalah berkat-Nya. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.